Lestari menatap lembaran tagihan yang menumpuk di meja, angka-angka itu bagaikan duri yang menusuk-nusuk jantungnya. Setiap hitungan dan ancaman pengadilan semakin membuatnya terjepit dalam kesulitan. Suaminya, yang telah meninggal 2 tahun lalu, meninggalkan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang ia bisa tanggung. Anak-anaknya butuh makan, biaya sekolah, dan tempat tinggal yang layak, sementara uang yang dimiliki tidak cukup untuk bertahan seminggu lagi. Kehidupan yang dulunya penuh dengan harapan kini berubah menjadi perjuangan yang tiada akhir. Di tengah keputusasaan, Lestari mendengar bisikan yang mengerikan namun menggoda. Suatu malam, saat ia duduk termenung di pojok rumah, seorang tetangga bernama Mamiwati mendekat dengan senyum tipis. Ada cara cepat untuk mengubah hidup, Lestari, katanya. Kau bisa mendapatkan semuanya yang kau inginkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Mamiwati bercerita tentang ritual pesugihan yang konon bisa mengubah nasib dalam sekejap, dengan satu syarat, mengorbankan bayi bajang. Kata-kata itu terdengar begitu asing, namun menggelitik rasa penasaran Lestari. Bayi bajang? Itu apa? Tanyanya, suaranya bergetar. Mamiwati mengangguk, matanya tajam dan penuh rahasia. Bayi yang lahir dengan kondisi tak biasa. Bayi yang tak bisa dilihat orang banyak, tapi sangat dibutuhkan dalam ritual itu. Jika kau menyerahkannya dengan benar, tak hanya hidupmu yang akan berubah, tapi nasib keluargamu juga akan berbalik 180 derajat. Lestari merasa seolah dunia di sekitarnya berhenti berputar. Aku harus membunuh bayiku, tanyanya, dengan suara pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya sebuah lelucon buruk. Mamiwati menggelengkan kepala, bukan membunuh. Mengorbankannya. Setelah itu, tak ada yang bisa menghalangi jalanmu menuju kekayaan. Kalimat itu seperti pedang yang menusuk hatinya, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tertarik, seperti magnet yang menariknya menuju jalan yang gelap. Dengan perasaan campur aduk, Lestari kembali ke rumah, matanya kosong, pikirannya terbelah. Ia memandangi kedua anaknya yang sedang tertidur di ruang tamu, tubuh kecil mereka tampak begitu rapuh di bawah sinar lampu yang redup. Bagaimana bisa aku mengorbankan mereka? Pikirnya, tetapi bayangan akan kehidupan yang lebih baik, rumah mewah, bisnis yang sukses, dan anak-anak yang tak perlu lagi menderita, terus menghantuinya. Uang yang terus mengalir, masalah yang terselesaikan, itulah yang paling dia dambakan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, dan setiap kali Lestari menatap wajah anak-anaknya, pikirannya semakin gelisah. Pada malam hari, ia sering terjaga, mendengarkan suara langkah kaki yang tak pernah bisa ia identifikasi. Ada rasa takut yang menggelayuti hatinya, namun di sisi lain, rasa keinginan akan kemewahan semakin menguasai. Ia mulai mencari cara untuk melahirkan bayi yang bisa memenuhi syarat ritual itu, tanpa benar-benar memahami apa yang ia hadapi. Suatu malam yang penuh dengan angin kencang, Lestari memutuskan untuk pergi menemui Ki Agung, seorang dukun yang sudah dikenal di kalangan mereka. Rumah Ki Agung terletak jauh di pinggir desa, di bawah bayang-bayang pepohonan besar yang membuat suasana semakin mencekam. Lestari mengetuk pintu dengan hati berdebar, dan begitu pintu terbuka, dia langsung disambut oleh pandangan mata yang tajam dan penuh misteri. Selamat datang, Lestari, kata Ki Agung dengan suara berat. Kau sudah siap menerima berkat dan kutukan sekaligus? Kalimat itu seperti menyadarkannya bahwa dia benar-benar telah terjerat dalam sebuah jalan yang tidak bisa kembali. Lestari hanya mengangguk, bibirnya terasa kering. Dalam hatinya, ia mencoba membenarkan apa yang ia pilih. Aku hanya ingin anak-anakku hidup bahagia. Aku hanya ingin melepaskan mereka dari kemiskinan. Ki Agung melanjutkan, kau harus melahirkan bayi bajang dalam keadaan tanpa cacat. Bayi itu akan menjadi tumbal bagi kekayaanmu. Setelah itu, tak ada yang bisa menghalangi jalanmu. Tetapi ingat, kekayaan ini akan datang dengan harga yang sangat tinggi. Lestari merasa seolah dunia di sekitarnya mulai menghilang. Suara Ki Agung terdengar semakin jauh, seperti berada di kedalaman laut yang tak pernah ia kenali. Saat itu, Lestari merasa seperti berada di persimpangan jalan. Keputusannya sudah hampir dibuat. Mimpi-mimpi tentang kehidupan yang lebih baik, tentang kebahagiaan anak-anaknya yang tak pernah ia nikmati, mulai mendorongnya untuk mengambil langkah yang tak bisa ditarik kembali. Dengan segenap keberanian dan ketakutan yang membara di dadanya, Lestari akhirnya berkata, aku siap." Keputusan itu seperti memotong tali pengikat antara Lestari dan kesadarannya. Setelah meninggalkan rumah Ki Agung, ia merasa tubuhnya seperti terbakar, dipenuhi campuran antara ketakutan dan harapan yang tak bisa ia jelaskan. Jalanan yang dilalui terasa semakin gelap, meskipun langit masih dihiasi cahaya bulan yang pudar. Suara angin malam terdengar mencekam,
seolah memperingatkan bahwa tak ada jalan kembali. Setibanya di rumah, Lestari duduk terpaku di kursi kayu di ruang tamu, pikirannya kosong, tubuhnya gemetar. Dia masih tidak bisa membayangkan seperti apa ritual yang harus dilakukannya, bagaimana ia bisa mengorbankan bayi yang baru saja ia lahirkan. Namun, kekayaan yang dijanjikan terasa seperti godaan yang tak bisa ia lawan. Anak-anaknya, yang selama ini tidur dengan perut kosong, kini akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan, semua impian yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Hari-hari berlalu dengan Lestari terjebak dalam kebingungan. Ia mulai merasakan bayang-bayang gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Beberapa kali, ia terbangun tengah malam, merasakan kehadiran seseorang yang tak terlihat, berdiri di sudut ruangan. Setiap kali matanya tertutup, ia merasa seperti ada tangan yang lembut namun dingin menyentuh pipinya, menggoda dan menuntunnya lebih jauh ke dalam dunia yang tak ia pahami. Pada suatu malam, Lestari merasa waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Perasaan aneh yang menyelimuti tubuhnya membuatnya tidak bisa tidur. Ketika jam menunjukkan tengah malam, Lestari bangkit dan mempersiapkan segala sesuatunya. Semua barang yang diminta oleh Ki Agung sudah ia kumpulkan, benda-benda yang sepertinya berasal dari dunia lain, benda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sambil memandangi bayinya yang masih tidur nyenyak di dalam keranjang bayi, hatinya terasa terbagi. Namun, ia tahu bahwa tak ada pilihan lain. Di luar rumah, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lestari dengan langkah hati-hati menuju rumah Ki Agung, membawa bayinya yang masih tampak polos dan tak tahu apa-apa. Perasaan hatinya semakin berat seiring dengan langkahnya yang semakin jauh dari rumah. Begitu sampai di rumah dukun, Ki Agung menunggunya di luar, berdiri tegak dengan wajah yang sulit dibaca. "Kau sudah siap?" ditanyanya dengan suara dalam dan berat, seperti suara dari kedalaman yang jauh. Lestari hanya bisa mengangguk, tenggelam dalam ketakutan yang semakin mendalam. Ki Agung melangkah maju, memimpin Lestari ke halaman belakang rumah, di mana sebuah lingkaran besar telah digambar dengan darah. Semua benda yang telah disiapkan terletak di sekeliling lingkaran itu. "Ini adalah jalan yang akan mengubah nasibmu," kata Ki Agung, suaranya tenang, namun penuh makna yang dalam. "Kau harus menyerahkan bayi ini dengan penuh keikhlasan, tanpa ada keraguan." Lestari menatap bayi itu, tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. "Maafkan aku," bisiknya, seolah berharap bayinya tidak merasa sakit, tidak merasakan apa yang harus terjadi. Ki Agung melangkah maju dan mengambil bayinya, menempatkannya di tengah lingkaran darah yang sudah disiapkan. Lestari hanya bisa berdiri terdiam, tubuhnya lemas dan hatinya hancur, seolah dunia ini hanya ada dalam bayangannya. Suara desahan angin malam seakan menjadi saksi bisu atas pengorbanannya. Saat Ki Agung memulai mantera, suasana sekitar mereka berubah. Cahaya bulan yang semula terang mendadak redup, seolah tertelan oleh kegelapan yang datang dari dalam lingkaran itu. Lestari merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, seakan ada kekuatan besar yang menguasai dirinya. Dalam kebisuan yang mencekam, suara Ki Agung semakin terdengar jelas, namun ada yang aneh dalam ucapannya, mantera yang tak pernah didengar sebelumnya, penuh dengan energi yang begitu berat dan menakutkan. Saat ritual mencapai puncaknya, udara sekitar mereka menjadi sangat dingin, seperti es yang merasuk ke dalam tulang. Lestari bisa merasakan ketakutan yang meluap-luap di dalam dirinya, namun saat itu, dia juga merasakan ada sesuatu yang mulai mengalir, sesuatu yang terasa sangat kuat dan nyata. Uang, kekayaan, kebahagiaan yang selama ini ia dambakan, kini terasa begitu dekat. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan ada sesuatu yang mulai terlepas darinya. Sebuah bagian dari dirinya yang tak bisa ia dapatkan kembali. Ketika Ki Agung selesai, dia menatap Lestari dengan senyum yang tidak menghibur. "Kekayaanmu sudah siap untuk datang," tanya pelan. "Tapi ingat, semua ini ada harganya. Kau tidak bisa lari dari apa yang telah terjadi." Lestari terdiam, hatinya terjerat antara rasa lega dan perasaan yang semakin mencekam. Kekayaan yang ia impikan akan segera datang, namun dalam hati kecilnya, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah ia lakukan. Pagi itu, Lestari terbangun dengan perasaan yang campur aduk, seolah ada sesuatu yang sangat berat mengikat dirinya. Matanya terpejam, tubuhnya terbaring di tempat tidur, namun pikirannya tidak bisa tenang. Kenangan malam itu kembali menghantuinya. Bayi yang tak lagi ada, ritual yang telah dijalani, dan kata-kata Ki Agung yang terus bergema di benaknya. "Kekayaanmu sudah siap untuk datang." Tetapi setiap kali ia mengingat wajah bayinya yang harus ia tinggalkan, hatinya terasa hancur. Namun, saat ia membuka mata dan melihat kedua anaknya yang sedang bermain di sudut kamar, sebuah perasaan aneh mulai menyusup ke dalam dirinya. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tidak tahu harga yang telah ia bayar demi mereka.
Lestari mencoba tersenyum, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Tetapi semakin lama, senyuman itu terasa semakin kosong, dan sebuah kegelisahan besar mulai tumbuh dalam dadanya. Siang itu, ketika Lestari sedang memasak di dapur, ponselnya berdering. Tanpa banyak berpikir, ia mengangkatnya. "Ibu, ada kabar baik," suara anak sulungnya, Rizky, terdengar penuh kegembiraan. "Ibu, Rizky terima beasiswa dari sekolah. Mereka bilang akan memberikan bantuan dana untuk keluarga kita." Lestari terdiam, hatinya terasa sesak. Apa yang terjadi sekarang adalah buah dari pengorbanannya, tetapi ada sesuatu yang semakin menggerogoti jiwanya. Kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan justru terasa hampa. Tidak lama setelahnya, sebuah tawaran datang. Seorang pengusaha kaya yang telah lama mengenal Mamiwati menghubungi Lestari. Mereka ingin membeli tanah yang ia miliki dengan harga yang sangat tinggi, 6 miliar. Harga yang lebih dari cukup untuk membayar semua hutang-hutang yang menumpuk, membeli rumah impian, bahkan memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Tawaran yang begitu menggoda, seolah memberikan jawaban atas semua perjuangannya. Lestari mengangguk, menerima tawaran itu tanpa ragu. Namun, saat ia menandatangani surat jual beli, sebuah perasaan aneh menyelimuti hatinya. Ketika pengusaha itu mengucapkan selamat, ada bayangan gelap yang muncul di ujung matanya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada harga yang harus ia bayar yang lebih besar dari uang yang ia terima. Sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan kekayaan. Malam itu, Lestari tidak bisa tidur. Ia terbangun di tengah malam, merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Angin malam yang dingin menyusup ke dalam kamarnya, membuatnya merinding. Suara-suara aneh terdengar, seperti langkah-langkah yang tak terlihat, mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Ketika ia berbalik, bayangan hitam melintas di sudut mata, dan sebuah rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan menyelimuti dirinya. Ketika ia berdiri untuk mencari sumber suara itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lestari terlonjak, matanya terbelalak. Di depan pintu, ada sosok gelap yang berdiri, wajahnya tertutup bayang-bayang. Hanya ada suara berdesir, seolah angin yang membawa bisikan-bisikan asing yang tak bisa ia pahami. "Harga sudah dibayar," bisik suara itu dengan lembut, "tapi ingatlah, tak ada yang bisa menghindari akibatnya." Lestari mundur, terjatuh ke tempat tidur dengan ketakutan yang luar biasa. Tangan dan kakinya gemetar. "Siapa? Siapa itu?" gumamnya, suara terbata-bata. Bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata, dan Lestari merasa tubuhnya semakin lemah. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan Lestari terengah-engah, matanya tak pernah terlepas dari pintu yang kini tertutup rapat. Keesokan harinya, meskipun tubuhnya lelah dan matanya bengkak, Lestari merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Uang 6 miliar itu telah masuk rekeningnya, dan kehidupan keluarganya yang sebelumnya diliputi ketidakpastian kini tampak lebih cerah. Namun, rasa takut yang menghantuinya tak pernah pergi. Sejak malam itu, ia merasa ada yang mengawasinya, ada yang mengikutinya ke setiap sudut rumah. Hanya ada satu hal yang terus berputar di kepalanya. Apakah ini harga yang harus aku bayar? Malam demi malam, Lestari merasa dirinya semakin terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Di luar jendela, bulan bersinar terang, namun rasanya dunia di sekitarnya semakin gelap. Sesuatu yang tak kasat mata semakin merasuk, dan bayangan yang pernah ia lihat malam itu kini mulai terlihat di setiap sudut rumah. Setiap kali ia berdoa, ia merasa seperti ada yang menjawab, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah deru nafas yang mencekam. Lestari akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang telah ia raih tidak datang tanpa harga yang harus dibayar, harga yang jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Kini, setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan ketakutan. Sesuatu yang mengerikan menunggunya di setiap tikungan, dan meskipun ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan pernah membebaskannya. Lestari tidak tahu berapa lama ia telah terjaga di malam itu. Matanya terpejam seakan tidur, namun pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Suara-suara aneh kembali mengganggu telinganya, bisikan yang berasal dari tempat yang tidak bisa ia pastikan. Semakin lama, suara itu semakin mendalam, seolah datang dari dalam tubuhnya sendiri. Harga sudah dibayar, bisikan itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin nyata, menggetarkan jiwa Lestari yang semakin terperangkap dalam ketakutan. Kebisingan itu terus berlanjut sampai keesokan harinya, ketika Lestari terbangun dengan tubuh yang terasa lelah dan nyeri. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang.
Ia memandang cermin, tetapi bayangannya tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti dirinya yang dulu. Ada sesuatu yang lain, sebuah perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Mata itu, seperti ada sesuatu yang terselip di balik sorot matanya yang kosong. Anak-anaknya tampaknya tidak menyadari perubahan itu. Mereka tetap menjalani hari-hari seperti biasa, tertawa dan bermain dengan riang. Tetapi Lestari merasa seperti ada jarak yang semakin besar antara dirinya dan mereka. Seiring berjalannya waktu, ia merasa ada sesuatu yang semakin mengikat dirinya dalam kegelapan. Pekerjaan, kehidupan sehari-hari, semuanya terasa seperti rutinitas yang tidak memiliki makna lagi. Dan di balik itu semua, kekayaan yang ia terima tidak mampu menghapus ketakutan yang semakin menggerogoti hatinya. Pada suatu malam, ketika Lestari mencoba tidur, tubuhnya kembali terbangun. Rasa dingin menyelimuti dirinya, dan matanya terbelalak lebar ketika melihat sesuatu yang mengerikan. Di sudut kamarnya, ada bayangan hitam yang berdiri mematung, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Wajah itu tidak jelas, namun Lestari bisa merasakan betapa tajamnya tatapan itu, seolah menembus langsung ke dalam jiwanya. "Siapa kamu?" Lestari hampir berteriak, tetapi suaranya terhenti, terpendam di dalam tenggorokannya. Tubuhnya terkulai, terperangkap dalam ketakutan yang membekap. Bayangan itu hanya berdiri di sana, diam, seolah menunggu. Waktu seperti berhenti, dan Lestari merasa seakan ia terjebak dalam dimensi yang berbeda. Hanya ada hening yang mencekam, membuat napasnya semakin sesak. Ketika ia mencoba bergerak, tubuhnya terasa berat, tak bisa bergerak sedikit pun. Bayangan itu mendekat, langkahnya begitu pelan, namun seolah menggetarkan seluruh ruangan. Lestari ingin berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Ketakutan yang tak terlukiskan semakin merasuk ke dalam dirinya, seolah ia terjebak dalam cengkeraman sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Bayangan itu akhirnya berhenti di samping tempat tidurnya, berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kekayaan yang kau cari, tak akan pernah mengisi kekosongan ini," bisik suara itu, dan Lestari merasa kata-kata itu menyusup ke dalam jiwanya. Harga sudah dibayar, dan kini saatnya untuk membayar kembali. Tiada jalan yang dapat kau tempuh untuk lari. Ketakutan yang luar biasa melanda dirinya, tubuhnya gemetar, dan ia merasa seperti tercekik oleh kata-kata itu. Semua yang telah ia perjuangkan kini terasa begitu hampa, sebuah ilusi yang akhirnya terungkap. Ketika bayangan itu menghilang, Lestari terdiam, tak mampu bergerak. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang mengalir dalam darahnya, membuatnya merasa semakin dekat dengan sesuatu yang gelap. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan meskipun dunia di sekitarnya tampak biasa, Lestari tahu bahwa ia telah terjerat dalam sebuah permainan yang lebih besar dari dirinya. Setiap langkahnya kini dihantui oleh bayangan itu, yang seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Pagi itu, saat ia mencoba melupakan kejadian semalam, sebuah kejadian aneh terjadi. Ketika Lestari menatap cermin, ia melihat bayangan dirinya yang lain, lebih gelap, dengan senyum yang tidak wajar. Bayangan itu seolah mengisyaratkan bahwa Lestari telah berubah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam dirinya yang terdalam. Ketakutan yang ia rasakan semakin nyata, dan ia tahu bahwa dunia yang ia kenal sekarang tidak lagi sama. Pekerjaan, rumah, anak-anak, semuanya mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap malam, bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata, seolah menginginkan sesuatu darinya. Lestari merasa terperangkap, tak bisa lari dari takdir yang telah ia pilih. Kekayaan yang dulu ia impikan kini hanya terasa seperti sebuah beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa harga yang ia bayar dengan darah dan pengorbanan lebih besar dari yang bisa ia bayar dengan uang. Malam itu, ketika ketakutannya mencapai puncaknya, Lestari berdiri di depan pintu rumah, menatap keluar. Angin malam menghembuskan hawa dingin yang menusuk, dan sepertinya, kegelapan malam itu bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya dengan suara terputus-putus. Bayangan itu kembali muncul di dalam pikirannya, dan ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang, tidak ada jalan kembali. Hari demi hari, Lestari merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenal lagi. Pekerjaan rumah yang dulu terasa ringan kini menjadi beban yang tak tertahankan. Setiap sudut rumahnya terasa penuh dengan bayangan gelap, seolah sesuatu yang tak kasat mata mengawasi setiap gerak-geriknya. Walaupun ia berusaha menyangkal, rasa ketakutan yang semakin mencekam membuatnya merasa semakin asing dengan dirinya sendiri. Bahkan anak-anaknya, yang sebelumnya penuh semangat dan tawa, kini tampak jauh, seperti terpisah oleh sebuah dinding yang tak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, ketika ia sedang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga,
Lestari merasa punggungnya merinding. Sebuah angin dingin tiba-tiba menerobos melalui celah jendela, padahal tidak ada angin di luar. Suara bisikan kembali terdengar di telinganya, seperti suara yang datang dari dalam dirinya sendiri. Harga sudah dibayar, suara itu kembali terulang, kali ini terdengar lebih kuat, lebih dalam. Lestari menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu, namun semakin ia berusaha untuk melawan, semakin keras suara itu memanggilnya. Lestari merasa tubuhnya mulai lelah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa beristirahat. Setiap malam adalah sebuah pertarungan antara dirinya dan suara-suara itu, antara kenyataan dan mimpi buruk yang terus menghantui. Ketika ia tidur, ia merasa seperti terjebak dalam dunia lain, dunia yang penuh dengan bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya, menatapnya dengan mata kosong. Suatu malam, ketika Lestari bangun, ia menemukan dirinya berada di luar rumah, di tempat yang tidak ia kenal, terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Matanya yang terbelalak mencerminkan ketakutan yang semakin mendalam. Sekelilingnya sunyi, hanya ada suara angin yang berhembus kencang. Lestari mencoba untuk bangkit dan kembali ke rumah, namun langkahnya terasa sangat berat. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat tangan kecil yang pucat, memegang tangannya dengan erat. Lestari terkejut, berbalik dan melihat seorang anak kecil yang wajahnya tertutup bayangan. "Ibu," suara lembut anak itu memanggilnya, "saatnya sudah tiba." Lestari mundur ketakutan, hampir terjatuh. Namun, anak kecil itu terus mendekat, menariknya dengan tangan yang semakin erat. "Siapa kamu?" Lestari berusaha menepis tangan anak itu, tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin anak itu mendekat. Matanya yang kosong menatapnya dengan tatapan yang penuh penderitaan, dan Lestari merasa hatinya tercekik oleh rasa takut yang luar biasa. Tidak ada yang bisa lari dari takdir. Suara itu kembali terdengar, kini datang dari anak kecil yang berdiri di depannya. Lestari merasa tubuhnya hampir tidak bisa bergerak, seolah terperangkap dalam jerat yang tak terlihat. Dengan sekuat tenaga, Lestari mencoba membebaskan dirinya, berlari kembali menuju rumahnya. Namun, langkahnya terasa semakin berat, dan dunia sekitarnya semakin mengabur. Ketika akhirnya ia berhasil kembali ke rumah, Lestari merasa seolah ia baru saja keluar dari mimpi buruk yang sangat nyata. Tetapi ketika ia memasuki rumah, keanehan itu terus berlanjut. Pintu-pintu rumah terbuka sendiri, dan suara langkah kaki terdengar mengelilinginya, meskipun tidak ada siapa-siapa. Lestari berdiri diam di tengah ruangan, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan kehadiran itu, entitas yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. "Kau telah membayar harga," suara itu berbisik di telinganya, begitu dekat. Lestari berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kegelapan yang semakin mengelilinginya. "Sekarang, waktunya untuk menebus segala dosa." Bisikan itu semakin jelas, dan Lestari merasa seperti ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhnya, membuatnya tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Kekayaan yang ia terima kini terasa seperti sebuah jebakan yang mengurungnya dalam kegelapan. Uang 6 miliar yang telah ia terima seakan tidak memiliki arti apa-apa dibandingkan dengan rasa takut yang terus menghantui. Setiap malam, bayangan itu semakin dekat, semakin jelas. Lestari tahu bahwa ia tidak bisa lari dari takdir yang telah ia pilih. Ia harus menghadapi apa yang telah ia lakukan, meskipun itu berarti ia harus membayar dengan cara yang jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Pada malam itu, ketika ketakutan telah mencapai puncaknya, Lestari terbangun dari tidurnya dan melihat bayangan hitam yang berdiri di samping tempat tidurnya. Wajahnya terlihat semakin jelas, dan Lestari merasakan nafas yang berat menghembuskan udara dingin ke wajahnya. Tak ada yang bisa menghindari akibatnya. Suara itu terdengar sekali lagi. "Kekayaanmu datang dengan harga yang harus dibayar, dan saatnya untuk menerima konsekuensinya." Lestari menutup matanya, mencoba menenangkan diri, tetapi ketakutannya semakin menjadi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Harga yang ia bayar kini telah merasuk dalam jiwanya, dan tidak ada yang bisa membawanya keluar dari kegelapan ini. Semua yang ia perjuangkan kini berbalik menjadi kutukan yang tak bisa dihentikan. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, tetapi ketakutan itu tetap tinggal, merasuk dalam setiap sudut hidupnya, mengawasi setiap langkahnya. Setiap hari Lestari terbangun dengan rasa cemas yang terus menggerogoti. Keberadaannya di dunia ini mulai terasa semu, seperti berada di tengah pusaran yang tak bisa ia hindari. Kehidupan yang ia kenal dulu, yang penuh dengan rutinitas dan harapan, kini terasa jauh sekali. Kekayaan yang pernah ia impikan, yang datang begitu cepat, kini menjadi belenggu yang tak bisa ia lepas. Segala yang ia miliki terasa hambar,
Tidak ada lagi sukacita dalam setiap kemenangan kecil yang ia raih. Semua itu terhapus oleh ketakutan yang terus menghantuinya. Di tengah kesendiriannya, bayangan hitam itu muncul lagi, semakin sering dan semakin nyata. Lestari tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, dia merasa seperti ada yang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Beberapa kali ia mencoba mencari tahu tentang ritual pesugihan yang telah ia jalani, tapi semakin ia menggali, semakin ia merasa terjebak dalam suatu jaringan yang tidak bisa ia lari darinya. Di setiap sudut rumahnya, suara-suara aneh terdengar, bisikan yang semakin jelas, menuntunnya untuk kembali kepada janji yang telah ia buat. Pernah sekali Lestari berusaha mencari bantuan. Ia menemui seorang dukun tua yang dikenal memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat, namun begitu ia mengungkapkan niatnya, sang dukun menatapnya dengan tatapan penuh iba. Kau sudah terikat, Lestari. Tak ada jalan keluar, kecuali satu. Dan itu tak akan mudah. Kata-kata itu seperti pedang yang mengiris hati Lestari. Ia bertanya-tanya apakah dirinya sudah tidak ada lagi harapan, apakah kegelapan ini memang tak akan pernah pergi. Suatu malam, saat ia termenung di sudut rumah, tiba-tiba pintu depan terbuka dengan sendirinya. Langkah kaki berat terdengar, langkah yang sangat dekat. Lestari mengernyit, jantungnya berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju dapur, berusaha mencari sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih aman. Tetapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya tak bisa dikenali, hanya ada kegelapan yang mengaburkan segala bentuk. Itu adalah sosok yang selama ini menghantui. Saatnya tiba, bisikan itu terdengar jelas. Lestari merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, dan ketika ia merasa tak mampu melarikan diri, tiba-tiba sosok itu berubah menjadi bentuk yang lebih manusiawi. Seorang pria parubaya berdiri di depannya, wajahnya penuh dengan luka bakar yang mengerikan. Kau membayar dengan harga yang mahal, pria itu berkata dengan suara serak, tak ada jalan kembali. Lestari merasa tubuhnya lemas. Hatinya berdebar, mencoba memahami apa yang terjadi. Tiba-tiba, ia teringat pada bayi bajang yang ia korbankan. Wajah bayi itu yang penuh dengan kepasrahan, tatapan kosong yang membuat hatinya terasa perih. Ia tahu bahwa ritual itu telah mengambil nyawa seorang anak, tetapi tak pernah ia bayangkan bahwa ia harus membayar dengan cara ini. Kau harus memilih, pria itu melanjutkan, kekayaan atau keselamatan. Kedua-duanya tak akan bisa kau miliki sekaligus. Lestari merasakan dunia sekitarnya berputar. Apa yang telah ia lakukan begitu besar, begitu mengerikan. Ia tahu bahwa untuk bisa melepaskan diri, ia harus membayar lebih dari yang ia bayangkan. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semuanya. Jika kau ingin hidup, kau harus membayar harga, pria itu melanjutkan, dan harga itu adalah pengorbanan yang lebih besar dari yang kau kira. Sekali lagi, bayangan itu menghilang, meninggalkan Lestari yang terdiam di tengah rumahnya. Kepalanya pusing, tubuhnya gemetar. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, seakan terlepas dari kenyataan. Ia berusaha berpikir jernih, mencoba mencari jalan keluar. Namun semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa jalan itu sudah tertutup. Ia telah terjebak dalam sebuah janji yang tidak bisa ia tarik kembali. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari arah luar, suara tawa yang sangat dalam. Lestari merasakan ketegangan yang memuncak, ia tahu itu bukan suara manusia biasa. Lestari, suara itu terdengar memanggil namanya dengan nada yang penuh kekuatan. Kau telah memulai perjalanan ini. Tak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Lestari jatuh terbungkuk, seakan seluruh kekuatan meninggalkan tubuhnya. Ia merasa dunia ini bukan lagi tempatnya. Kekayaan, uang yang ia idamkan, kini terasa seperti ilusi. Semakin ia berusaha menggapainya, semakin jauh ia terperangkap dalam kegelapan yang semakin dalam. Dalam hati, ia tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa dibeli dengan cara seperti ini, dan tak ada jalan kembali. Namun apakah ia bisa menarik dirinya keluar dari cengkraman ini? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Pagi itu, Lestari terbangun dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Seperti biasa, kegelapan terus membayanginya, tetapi kali ini rasanya lebih pekat, lebih nyata. Setiap langkah yang ia ambil di rumahnya seolah dipenuhi oleh bisikan-bisikan yang tak dapat ia pahami. Suara-suara itu semakin keras, semakin mendesak, memaksanya untuk mendengarkan pesan yang tak bisa ia hindari. Lestari merasa seperti sudah menjadi bagian dari mimpi buruk yang tak kunjung berakhir, terperangkap dalam dunia yang penuh dengan rasa bersalah dan rasa takut yang membelenggunya.
Sudah seminggu sejak pertemuannya dengan bayangan pria itu. Setiap malam, ia terbangun dalam keadaan basah oleh keringat dingin. Setiap detik terasa begitu berat, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang pasti datang, tetapi ia tidak tahu apa. Dalam keheningan rumahnya, Lestari merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Selalu ada mata yang memandanginya, menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Ia mulai merasakan kehadiran itu dalam setiap sudut rumahnya, dan ketakutannya semakin tak terkendali. Pernah sekali, Lestari berusaha untuk berbicara kepada suaminya, Supri, yang selama ini telah diam serba tahu tentang apa yang ia alami. Namun, setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu terhenti begitu saja. Supri tampak jauh, seperti sedang menghindarinya, bahkan tatapan matanya pun terasa kosong. Lestari semakin merasa terasingkan, seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda dari dunia yang dulu mereka jalani bersama. Meskipun suaminya masih ada, Lestari merasa seolah ia sudah tidak lagi mengenalnya, dan itu semakin membuatnya cemas. Malam itu, ketika Lestari berusaha tidur, ia mendengar suara langkah kaki berat di luar kamar. Tanpa berpikir panjang, ia segera bangkit dan membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar sana, hanya kegelapan yang menyesakkan. Lestari kembali ke tempat tidurnya dengan cepat, namun rasa takutnya semakin menggebu. Saat ia berbaring di sana, mata terpejam, ia merasa tubuhnya dibelenggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Begitu kuat, hingga ia tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan kehadiran itu semakin dekat. Dan saat itu, suara bisikan yang sudah lama ia kenal kembali terdengar. Sudah waktunya, Lestari. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Lestari menggigil, tubuhnya kaku. Ia merasa seolah-olah dirinya sudah tak lagi menjadi manusia, melainkan sebuah alat yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Suara itu semakin jelas, semakin menguat, sampai akhirnya Lestari merasa dirinya tak mampu bertahan lebih lama. Dalam hatinya, ia tahu bahwa harga yang harus dibayar tidak bisa dihindari lagi. Semua yang ia miliki, kekayaan, status, semuanya harus diserahkan sebagai harga untuk keluar dari cengkraman ini. Lestari mengangkat tubuhnya dengan susah payah, melangkah menuju dapur tempat ia menyimpan barang-barang yang ia gunakan untuk ritual pesugihan. Ia tahu bahwa hanya dengan melakukan ritual itu, ia bisa memutuskan hubungan yang telah mengikatnya dengan entitas-entitas jahat yang telah menguasai hidupnya. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Setiap detik seperti semakin memperpanjang penderitaannya. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa mengubah jalan yang sudah ia pilih. Setibanya di dapur, Lestari membuka sebuah kotak kayu kecil yang berisi benda-benda yang ia gunakan untuk ritual tersebut. Semua itu terlihat seperti benda-benda biasa, namun bagi Lestari, benda-benda itu mengingatkannya pada keputusan yang telah ia buat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil beberapa benda dan menaruhnya di atas meja. Setelah itu, ia menatap bayangan yang mulai muncul di sudut ruangan. Bayangan itu semakin jelas, semakin nyata, dan Lestari tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa ia hindari. Sekarang atau tidak sama sekali, ia pikirnya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Ia mulai menyiapkan segala sesuatunya dengan cepat, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ritual ini adalah jalan satu-satunya untuk membebaskan dirinya dari segala penderitaan yang telah ia rasakan. Namun, hatinya penuh dengan ketakutan. Apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah ia akan benar-benar bisa menghapus dosa-dosanya dan bebas dari cengkraman entitas yang telah menguasai hidupnya? Ataukah ia hanya akan semakin terperangkap dalam labirin ini? Lestari memulai ritual itu dengan suara hati yang semakin tertutup oleh rasa bersalah. Semua gerakan yang ia lakukan terasa seperti sebuah pengorbanan. Dalam setiap kata yang ia ucapkan, dalam setiap langkah yang ia ambil, ia merasa ada sesuatu yang mengalir dari dalam dirinya, sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, semakin menguasai dirinya. Dan saat ritual itu hampir selesai, ia merasakan sebuah tangan yang mencekik lehernya dari belakang. Lestari berbalik dengan cepat, namun yang ia lihat hanya bayangan hitam yang menyelubungi ruangan. Sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya sudah datang untuk menuntut pembayaran. Dengan napas terengah-engah, Lestari berteriak, namun suara itu tertelan dalam kegelapan yang semakin pekat. Bayangan itu semakin menghilang ke dalam dirinya, merasuk ke dalam jiwanya, membawa semua kekayaan yang telah ia raih, dan lebih dari itu, membawa penderitaan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Waktu tidak lagi memiliki arti. Pembayaran itu sudah selesai, dan Lestari hanya bisa merasakan cengkraman itu semakin erat, semakin dalam. Lestari terbangun dari tiduran yang panjang dan terasa asing, tubuhnya terasa kaku, lehernya seolah tidak bisa digerakkan.
Begitu membuka mata, pandangannya gelap, seperti di bawah terowongan panjang yang tak berujung. Sesaat, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar dalam dirinya. Ada kekosongan di dalam tubuhnya, seolah jiwanya telah keluar, meninggalkan tubuh yang tergeletak tanpa kehidupan. Namun, ia masih merasa seperti terhubung dengan dunia ini, meski dengan cara yang sangat berbeda. Di luar rumahnya, malam mulai merayap, namun suasana sepi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara jangkrik atau angin yang berbisik seperti biasanya. Yang ada hanyalah keheningan yang menekan, membungkam segala bentuk kehidupan. Lestari merasakan sebuah kekosongan yang mendalam, seolah dunia ini tak lagi menyambutnya. Ia berjalan pelan, menjejakkan kaki yang terasa berat, menuju ruang tamu tempat ia sering duduk bersama keluarganya. Namun, malam itu, ia merasa seolah berada di ruang kosong yang tidak berpenghuni. Saat Lestari melangkah lebih jauh, matanya tertuju pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah bayangan, lebih tepatnya, sebuah siluet manusia, berdiri di sudut ruangan. Tangan Lestari membeku di udara, matanya terbelalak. Bayangan itu mulai bergerak, perlahan, menuju dirinya. Setiap langkahnya begitu hening, hanya ada suara napas Lestari yang semakin terengah-engah. Bayangan itu semakin mendekat, dan Lestari merasakan tubuhnya seperti dibekukan oleh kekuatan yang tak terlihat. Lestari membuka mulut, mencoba untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya ada rasa sesak yang merayapi dadanya, seperti ada tangan dingin yang mencekiknya. Ketika bayangan itu akhirnya berdiri di hadapannya, Lestari merasa dunia sekitarnya berputar, semua terasa kabur, seolah ia sedang berada di ambang antara kehidupan dan kematian. Bayangan itu lalu berbicara dengan suara yang serak dan dalam, "Ya, apa yang kau lakukan, Lestari? Kau pikir kau bisa lari dari harga yang harus kau bayar?" Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati Lestari. Ia merasa terjepit, seolah semua tindakannya yang salah telah kembali untuk menghantui dirinya. Bayangan itu bukanlah seseorang yang pernah ia kenal, namun rasanya begitu akrab. Lestari tahu, ini adalah sosok yang tidak bisa ia hindari, kekuatan yang telah mengikatnya dalam kesepakatan yang mengerikan. Tanpa bisa ia tolak, bayangan itu mulai mengulurkan tangannya yang dingin, menyentuh wajah Lestari dengan lembut. "Kau sudah terpilih, Lestari. Kau sudah membayar harga yang terlalu mahal." Sekejap, tubuh Lestari terhuyung mundur, seolah seluruh kekuatannya telah diambil. Dunia di sekelilingnya mulai bergoyang, dan ia merasa semakin jauh dari kenyataan. Bayangan itu, yang kini mulai menjadi lebih nyata, tertawa pelan. Tertawa yang dingin, yang mengingatkan Lestari pada kenyataan bahwa ia telah terseret jauh ke dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. "Kau ingin kekayaan, Lestari, tetapi apa yang kau terima jauh lebih dari itu. Semua ini adalah bayaran dari dosa yang telah kau pilih." Tangan bayangan itu menyentuh lehernya, dan Lestari merasakan suatu tekanan yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang lebih dari sekedar fisik, tetapi juga menyusup ke dalam jiwanya. Lestari terengah, mencoba melawan, namun ia tahu, sudah terlambat. Ia telah terperangkap dalam jaring-jaring takdir yang telah ia rajut dengan tangannya sendiri. Semuanya telah terlambat, dan tidak ada jalan kembali. Lestari jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah penerimaan terhadap kenyataan bahwa ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Dunia ini bukanlah tempat bagi orang-orang seperti dirinya, yang terperangkap dalam pesugihan dan keserakahan. Dengan napas terakhir yang semakin lemah, Lestari tahu bahwa ia telah membayar harga yang tidak akan pernah ia terima sepenuhnya. Saat Lestari akhirnya terkulai, dunia sekitarnya hening. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Hanya ada keheningan yang menekan, menenggelamkan segala bentuk kehidupan yang pernah ada di dalam dirinya. Semua yang ia inginkan, kekayaan dan kemewahan, kini menjadi debu yang terbang di angkasa. Semua yang ia miliki kini hilang begitu saja, seperti diambil oleh kekuatan yang lebih besar. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sebuah takdir yang tak bisa diubah. Namun, di tempat yang jauh, di suatu dunia yang tidak bisa Lestari lihat, ada sosok lain yang menyaksikan dengan diam. Sesuatu yang lebih besar dari bayangan itu, lebih tua, lebih jahat. Sesuatu yang sudah lama menunggu pembayaran terakhir dari Lestari. Kini, semuanya telah selesai, dan kekuatan itu mulai merayap kembali ke dalam dunia yang lebih gelap, menunggu saat yang tepat untuk melanjutkan siklus ini dengan cara yang lebih mengerikan lagi.